Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Sehat semua ya? Pak Guru harap Ananda semua sehat. Untuk yang kurang sehat, Pak Guru doakan Ananda cepat sembuh dan sehat seperti sedia kala. Amin. Ananda sekalian, jangan lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi corona ini. Dan tetap mentaati protokol kesehatan seperti menggunakan masker ketika keluar rumah, sering-sering mencuci tangan, menjaga jarak ketika bertemu dengan orang lain, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, makan makanan bergizi, dan rajin berolahraga. Usahakan untuk tidak keluar rumah jika tidak ada hal-hal penting. Jadi kalau mau keluar rumah, usahakan itu adalah hal-hal yang sangat penting dan sangat mendesak. Sekali lagi, Ananda semuanya harus menjaga kesehatan. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang mata pelajaran fikih. Materinya adalah azan. Materi tentang azan. Ya, baik, kita mulai ya. Mata pelajaran fikih kelas 2 semester ganjil. Nah, sebelumnya Pak Guru mau memperkenalkan diri. Nama Pak Guru Iman Wahyudi SAG, Satuan Kerja. Pak Guru kerja di MIN, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Bantul. Ada di Kecamatan Pajangan. Oke, ini dia mata pelajaran fikih kita. Yang pertama yang akan kita bahas selama 1 semester ya. Insya Allah kita akan bertemu selama 1 semester melalui video-video rekaman pembelajaran seperti ini untuk ditonton, untuk dipelajari oleh Ananda semuanya. Yaitu pertama, dalam 1 semester ini kita akan belajar tentang azan. Yang insya Allah akan kita bahas hari ini. Kita bahas sekarang di video kali ini. Kemudian yang kedua adalah iqamah. Nah, materi tentang iqamah ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya setelah azan. Lalu setelah iqamah kita akan membahas materi tentang sholat fardu. Nah, sholat fardu ini nanti kita fokus atau hanya akan membahas tentang bacaan dan gerakan sholat fardu. Lalu yang terakhir di dalam 1 semester kita belajar fikih ini di kelas 2 terutama semester ganjil adalah sholat fardu juga, cuman nanti kita akan membahas tentang ketentuan-ketentuan di dalam sholat fardu. Seperti misalkan rukun sholat, ya, rukun sholat, kemudian syarat sah sholat, sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas pada pertemuan keempat mata pelajaran fikih kelas 2 semester ganjil ini. Yang merupakan, insya Allah itu adalah merupakan pertemuan atau video terakhir dari serial mata pelajaran fikih kelas 2 semester ganjil ini. Untuk lebih efisiennya, kita langsung saja membahas pelajaran pertama kita ya adik-adik. Namun sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya agar ilmu kita barokah dan ilmu kita nantinya bisa bermanfaat, kita mulai dengan membaca doa. Sudah hafal semua kan ya, baca doa sebelum belajar. Nah, doanya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya. Kita mulai sama-sama ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah berdoa kita langsung masuk ke pelajaran pertama, yaitu azan. Ya, kita klik azannya. Nah, ini dia. Nah, sebelum kita belajar, Pak Guru akan bacakan dulu kompetensi inti yang akan kita capai dalam pelajaran kali ini. Insya Allah kompetensi ini
kompetensi inti ini nanti diharapkan ada pada diri Ananda semuanya ya. Baik, yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Nanti Ananda semuanya diharapkan mampu dan menerima, menjalankan ajaran agama yang dianutnya setelah kita belajar ini. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, kompetensi yang diharapkan adalah Ananda semua mampu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Kemudian, harapan kita selanjutnya adalah menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis atau yang indah, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, dari semua itu, kami berharap Ananda semua minimal mampu menguasai satu kompetensi dasar dari keempat kompetensi inti tadi itu. Kami berharap Ananda semua mampu menguasai satu kompetensi dasar, yaitu menerima bahwa azan, karena materi kita azan kali ini adalah menerima bahwa azan adalah panggilan Allah kepada hambanya untuk melaksanakan sholat. Jadi Ananda kami harapkan mampu meyakini bahwa panggilan Allah kepada hambanya untuk melaksanakan sholat itu adalah azan, ya, atau azan itu adalah panggilan Allah kepada hambanya untuk melaksanakan sholat. Ananda semua meyakini itu ya, menerima dan meyakininya. Baik, nah itu dia kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi azan ini. Baik, nah sekarang amatilah gambar di samping. Nah, ini gambar apa? Coba diamati. Ya, diamati. Nah, pertanyaannya adalah, gambar apakah itu? Nah, gambar di samping ini apa? Ya, gambar di samping ini apa? Nah, ini jawabannya. Gambar di samping adalah gambar orang azan. Jelas ya? Ini gambar orang yang berdiri, memakai baju muslim, dan ada kopiahnya. Tangan kanan sebelah kiri memegang telinga, kemudian tangan kanan memegang mic, dan mulutnya terbuka sedang mengucapkan lafal azan. Ya, ini artinya gambar di samping itu, di samping ini adalah gambar orang yang sedang azan. Ya, itu. Nah, gambar yang kedua ini, amati pula gambar berikut. Nah, ini adik-adik, Ananda semuanya. Ini gambar apa kira-kira? Silahkan diamati ya. Oke. Nah, ini dia jawabannya. Gambar di atas adalah gambar orang-orang yang sedang sholat berjamaah. Ya. Ini ada softnya, soft laki-laki, soft perempuan, ada imamnya. Ya. Sedang bersedekap, berdiri, ini melaksanakan sholat ya artinya. Ya, oke. Ada dua gambar tadi ya. Kita lanjut. Nah, ini pertanyaannya sekarang. Apa hubungan kedua gambar tersebut? Nah, gambar pertama itu adalah gambar orang yang sedang azan, dan gambar yang kedua adalah gambar orang yang sedang sholat berjamaah. Kira-kira Ananda ya, hubungan kedua gambar tersebut itu apa? Ya. Baik ya, ini yang pertama. Nah, ini hubungan yang pertama. Azan merupakan panggilan untuk mendirikan sholat. Jadi fungsi dari gambar pertama tadi, orang yang azan tadi, fungsinya adalah untuk memanggil orang untuk mendirikan sholat. Nah, karena azan merupakan panggilan untuk mendirikan sholat. Lalu yang kedua, sedangkan sholat tidak akan dikerjakan jika belum waktunya. Nah, azan ini merupakan penanda bahwa waktu sholat telah tiba ya.
waktu sholat telah tiba, makanya sholat didirikan. Ya. Sholat tidak akan didirikan atau tidak akan dikerjakan jika belum waktunya. Bagaimana mengetahui waktunya? Ya, kita mendengarkan azan. Ketika azan sudah terdengar, maka waktu sholat telah tiba. Itulah hubungannya ya. Itu hubungan antara azan dengan waktu sholat. Baik, selanjutnya. Nah, ini pengertian tentang azan. Apa itu azan? Azan adalah seruan atau panggilan kepada kaum muslimin untuk mendirikan sholat. Ya, untuk mendirikan sholat. Nah, kemudian, bagaimanakah lafal azan? Ini dia lafal azan. Ada yang sudah hafal? Baik, ini ya. Pak Guru perlihatkan lafal azannya. Ini dia. Nah, ini lafal azannya. Yang pertama, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, yang ketiga, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang keempat, hayya 'alas shalah. Selanjutnya, hayya 'alal falah. Selanjutnya, Allahu Akbar. Dan terakhir, la ilaha illallah. Nah, lafal azan ini, dari yang pertama sampai yang terakhir, diucapkan berapa kali? Anda bisa tahu enggak? Tahu enggak ini? Nah, ini Allahu Akbar ini dilafalkan sebanyak 2 kali ya. 2 kali. Kemudian lafal yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah ini dilafalkan berapa kali? Ya, ini dilafalkan juga 2 kali. Kemudian lafal selanjutnya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini lafal yang ketiga ini dilafalkan berapa kali? 2 kali juga ya, 2 kali. Kemudian yang selanjutnya adalah lafal azan hayya 'alas shalah. Nah, hayya 'alas shalah ini dilafalkan berapa kali dalam azan? Ya, 2 kali ya, 2 kali. Kemudian selanjutnya, lafal selanjutnya hayya 'alal falah ini dilafalkan 2 kali. Nah, kemudian Allahu Akbar dilafalkan sekali ya. Tadi yang pertama itu dilafalkan 2 kali, kemudian ini yang kedua ini adalah 1 kali ya. Kemudian yang terakhir lafal azan yaitu la ilaha illallah. La ilaha illallah ini dilafalkan sebanyak 1 kali. Jadi itu ya lafal azan itu. Jumlah pelafalan azan pada setiap lafalnya ya. Nih, Allahu Akbar, 1 kali ya. Allahu Akbar, 2. Itu ya. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. 1 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. 2. Begitu juga seterusnya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, 1 kali ya. Yang terakhir, yang 2 terakhir itu 1 kali diucapkan. Begitulah azan dikumandangkan seperti yang Ananda sering dengar di masjid atau di musola atau di langgar. Seperti itulah azan dikumandangkan beserta jumlah-jumlahnya. Baik, kita lanjut ya materi azan kita selanjutnya. Nah, kemudian untuk lafal azan subuh ada kalimat yang ditambahkan, yaitu as-salatu khairum minan naum. Jadi khusus untuk azan subuh ada 1 lafal yang ditambahkan. Lafal apa itu? Lafal as-salatu khairum minan naum. Nah, itu lafal yang ditambahkan ketika sholat subuh. Selain sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu enggak ada. Tidak ada lafal as-salatu khairum minan naum. Khusus as-salatu khairum minan naum ini khusus untuk azan subuh ya.
Nah, berapa kali diucapkan? Berapa kali dikumandangkan as-salatu khairum minan naum ini? Nah, dibaca 2 kali. Setelah lafal hayya 'alal falah pada lafal azan subuh. Nah, ketika azan subuh, hayya 'alal falah dikumandangkan 2 kali. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Nah, itu baru dikumandangkan as-salatu khairum minan naum 2 kali. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan azan seperti biasa. Lanjutannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Nah, begitu ya. Lafal azan subuh. Bedanya cuman ada di penambahan lafal as-salatu khairum minan naum setelah lafal hayya 'alal falah 2 kali dibaca, kemudian as-salatu khairum minan naum dibaca 2 kali juga. Setelah itu lanjutkan Allahu Akbar dan la ilaha illallah ya. Itu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini orang yang mengumandangkan azan disebut sebagai muazin. Jadi orang yang azan itu disebut sebagai muazin. Nah, itu ya, kalau Anda semuanya azan, nanti misalkan di musola atau di masjid azan, nah Anda yang azan disebut sebagai muazin. Nah, ini dia lanjutnya. Untuk menjadi muazin atau orang yang azan, ada syarat-syaratnya. Nah, apa syarat-syarat orang yang mengumandangkan azan atau muazin? Ini dia syaratnya. Syarat-syaratnya adalah 1. Beragama Islam. Jadi orang yang menjadi muazin atau orang yang mengumandangkan azan untuk memanggil orang sholat, menandakan waktu sholat, itu harus orang Islam, beragama Islam, ya. Tidak boleh di luar agama Islam. Yang kedua, laki-laki. Jadi muazin itu harus laki-laki. Apa boleh perempuan? Boleh, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah jamaahnya, ya, orang yang akan sholat itu semuanya perempuan. Kalau ada laki-laki, laki-laki itu yang harus azan. Tapi kalau semuanya perempuan, boleh perempuan menjadi muazin atau yang azan, boleh. Nah, kemudian syaratnya adalah suaranya tidak boleh dikeraskan, tidak boleh pakai toa, tidak boleh pakai speaker, ya, tidak boleh keras, gitu ya. Yang ketiga adalah mumayyiz. Mumayyiz ini adalah dapat membedakan yang baik dan buruk, ya. Jadi adik-adik jika sudah mumayyiz, silahkan mengumandangkan azan, ya. Yang laki-laki boleh mengumandangkan azan langsung di musola, di langgar, di masjid boleh. Sedangkan yang perempuan, kalau jamaahnya perempuan baru boleh. Kalau semua jamaahnya perempuan, baru boleh mengumandangkan azan, ya. Gitu ya. Dan selanjutnya, nah ini sunnah yang ada di azan yang dilakukan oleh muazin. Sunnah itu artinya apabila dilakukan mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa. Itu artinya sunnah. Ini dia sunnah yang pertama, suci dari segala macam hadas dan najis. Nah, hadas itu contohnya seperti apa? Ya misalkan kencing, ya, pipis, ya, itu kita berhadas. Najis, contohnya air kencingnya itu. Nah, suci dari segala macam hadas dan najis maksudnya kita bersihkan najisnya menggunakan air yang bersih, ya, cebok menggunakan air bersih, hilang najisnya, hilang air kencingnya, hilang najisnya, hilang. Kemudian kita bersuci dari hadas. Caranya bersuci dari hadas adalah berwudu, ya, berwudu. Itu suci dari hadas yang kecil. Nah, kalau bersuci dari hadas besar itu harus mandi wajib. Apa contohnya orang berhadas besar? Yaitu wanita yang haid misalkan, ya kan? Wanita haid itu ketika suci, dia masih berhadas besar. Untuk mensucikan diri, dia harus mandi wajib. Nah, itu nanti pembahasan seperti itu. Baik, yang kedua sunnahnya adalah
berdiri menghadap kiblat. Nah, jadi kalau kita azan, kita harus menghadap kiblat. Nah, itu sunnahnya ya. Sunnahnya sekali lagi itu sunnah. Apa boleh menghadap ke utara atau ke selatan atau ke timur? Boleh, tapi tidak dapat pahala sunnah. Sunnah menghadap ke kiblat. Jadi dapatnya pahalanya pahala azan. Tidak dapat pahala menghadap kiblat. Misalkan adik-adik mau azan menghadap ke timur, boleh, tapi tidak dapat pahala menghadap ke kiblat. Ya, karena itu sunnah, tidak apa-apa menghadap ke selatan atau menghadap ke utara, menghadap ke timur juga tidak masalah karena itu sunnah. Tapi alangkah lebih baiknya, alangkah lebih utamanya berdiri menghadap ke kiblat. Nah, berdiri juga disunahkan. Boleh duduk? Boleh. Tapi lebih utama berdiri dan menghadap ke kiblat. Baik ya, yang ketiga, yang selanjutnya dengan suara nyaring dan merdu. Nah, nyaring suara ini sampai terdengar oleh orang-orang. Ya, bisa menggunakan speaker, bisa menggunakan toa, atau bisa juga menggunakan alat-alat lain yang bisa membuat suara kita menjadi keras, nyaring, dan suaranya merdu. Nah, apakah boleh orang yang azan itu tidak merdu suaranya? Boleh. Boleh saja. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jika tidak bisa dipahami, nanti videonya bisa diulangi lagi ya. Didengarkan berkali-kali, kemudian dipahami, dan kemudian dihafalkan mungkin azannya ya. Dihafalkan, kemudian dipraktekkan jika ada kesempatan untuk azan di sholat, di langgar, di masjid, atau di mana saja ketika sholat berjamaah. Di rumah pun ketika sedang ingin sholat berjamaah bersama keluarga, kumandangkan azannya. Anda ya. Baik, selanjutnya. Yang keempat, sunnah yang keempat, membaca sholawat dan doa setelah azan. Jadi setelah selesai azan, kita disunnahkan membaca sholawat dan doa setelah azan. Terakhir misalkan, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, selesai la ilaha illallah itu, azan la ilaha illallah, kita membaca sholawat. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu, kita membaca doa setelah azan. Nah, bagaimana doa setelah azan? Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, kita lanjut. Nah, tadi orang yang azan disebut muazin, sedangkan orang yang mendengarkan azan disebut mustami'. Nah, pendengar ya. Mustami' ini disebut sebutan bagi orang-orang yang mendengarkan azan. Orang yang mendengarkan azan harus menghentikan kegiatannya sementara waktu ya. Jadi kalau adik-adik semuanya sedang bermain ya kan, tiba-tiba terdengar suara azan, ya adik-adik, ananda semuanya, kita harus menghentikan permainan kita. Atau orang yang sedang bekerja juga harus segera menghentikan pekerjaannya ya ketika azan. Kemudian saat sedang bercakap-cakap, misalkan ananda semua sedang berbicara sama temannya, kemudian ngobrol, kemudian terdengar suara azan di masjid terdekat terdengar suara azan, alangkah lebih baiknya kita untuk menghentikan pembicaraan kita ya. Terus setelah kita menghentikan pembicaraan, menghentikan permainan, menghentikan kegiatan bekerja kita dengarkan azan, kemudian kita menjawab panggilan azan tersebut. Ya. Nah, ini dia ya. Yang selanjutnya, ketika azan dikumandangkan, disunnahkan bagi kita yang mendengarkan azan itu untuk menjawabnya. Jadi, orang-orang mustami' ini kayak kita ini, ananda, yang misalkan tidak azan, kita mendengarkan azan,
ketika azan dikumandangkan, disunnahkan untuk menjawab azan ya. Nah, bagaimana cara menjawab azan? Ini dia cara kita menjawab azan. Nah, lafal azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini dijawab dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu ya. Jadi sama, lafal azan dengan jawabannya sama. Nah, untuk menjawab juga tidak perlu pakai lagu ya. Cukup muazzinnya saja yang pakai lagu ya. Kemudian yang kedua, lafal asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kita yang mendengarkan menjawabnya dengan asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ya, sama ya. Lafal azan dengan jawabannya sama. Kemudian yang ketiga, lafal asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini jawabannya juga sama dengan lafal azannya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, bagaimana dengan lafal hayya 'ala shalah? Jawabannya apa? Nah, jawaban ketika muazin mengumandangkan hayya 'ala shalah. Nah, jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Itu singkat ya. Ada yang lebih panjang lagi. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu yang panjangnya, tapi pendeknya juga boleh ya. Cukup la haula wala quwwata illa billah. Cukup seperti itu boleh ya. Nah, kemudian selanjutnya ketika muazin mengumandangkan hayya 'alal falah. Nah, jawabannya apa? Ternyata jawabannya sama dengan yang di atas ya. Jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Ini juga sama, boleh panjang, boleh pendek. Panjangnya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, sama dengan yang di atas. Pendeknya juga sama dengan yang di atas, la haula wala quwwata illa billah. Nah, kemudian lafal selanjutnya ini khusus untuk sholat subuh. Tadi kan ada tambahan ketika sholat subuh, tambahannya adalah as-salatu khairum minan naum. Nah, Pak Guru yakin Ananda semua sudah sering mendengar panggilan azan subuh as-salatu khairum minan naum ini ya. Karena Pak Guru yakin Ananda semua ketika sebelum kumandang azan subuh dikumandangkan, azan subuh sebelum dikumandangkan, adik-adik sudah bangun dan Pak Guru yakin adik-adik mendengarkan suara azan subuh dan menjawab azan subuh. Nah, khusus untuk azan subuh, as-salatu khairum minan naum ini dijawab dengan shadaqta wa bararta. Nah, ini jawaban untuk lafal as-salatu khairum minan naum. Lafal as-salatu khairum minan naum ini dijawab dengan shadaqta wa bararta. Ini khusus untuk azan subuh. Nah, untuk memanggil orang sholat subuh dikumandangkanlah as-salatu khairum minan naum. Artinya apa? Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik. Kemudian lafal selanjutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini jawabannya sama dengan yang di atas. Allahu Akbar yang pertama. Jawabannya sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian yang terakhir la ilaha illallah, jawabannya sama. Jawabannya la ilaha illallah juga. Sama dengan lafal azannya. Jadi itu ya cara menjawab azan. Ya. Yang berbeda cuma pada lafal hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kedua-duanya ini dijawab la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, atau boleh pendeknya la haula wala quwwata illa billah. Nah, yang selanjutnya as-salatu khairum minan naum dijawabnya shadaqta wa bararta.
Nah, selain daripada yang 3 ini, selain daripada yang 1, 2, 3 ini, jawabannya sama dengan lafal azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawabnya asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu pula Allahu Akbar yang kedua, jawabannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, la ilaha illallah ini juga sama jawabannya dengan lafal azannya, yaitu la ilaha illallah. Sudah paham ya adik-adik ya? Insyaallah nanti setelah ini adik-adik bakalan sering menjawab lafal azan, kemudian menghafalnya, kemudian menghafal juga jawaban dari lafal azan. Ya adik-adik ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ternyata materinya sudah habis. Terima kasih. Pak Guru berharap Ananda semua, Ananda sekalian, mampu menghafalkan lafal azan yang pertama. Yang kedua, mampu melafalkan jawaban azan, mampu menjawab lafal azan tersebut. Ya, karena kenapa? Karena azan di lingkungan kita di Indonesia ini itu sering sekali terdengar. Ya, setiap hari kita mendengar suara azan 5 kali sehari, ya, bahkan lebih dari 5 kali, karena yang azan subuh lebih dari 5 masjid misalkan yang terdengar. Itu ya, karena seringnya kita mendengar suara azan, insya Allah Ananda semua bisa menghafalkan suara azan, ya, bisa menghafalkan lafal azan. Tinggal bagaimana Ananda sekalian menghafalkan bagaimana cara menjawab azan. Nah, Pak Guru berharap Ananda sekalian bisa menghafalkan itu semua ya, bisa menghafalkan lafal azan dan bisa menghafalkan jawaban lafal azan atau bacaan-bacaan cara menjawab lafal azan ya. Itu ya Ananda semuanya. Insyaallah pelajaran kita pada video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas konsentrasi yang telah disediakan untuk mendengarkan video ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk orang lain juga, dan untuk lingkungan kita. Baik Ananda semua, sebelum Pak Guru akhiri, insya Allah minggu depan pada video berikutnya Pak Guru akan membahas pembahasan kedua, yaitu pembahasan tentang ini ya, pembahasan tentang iqamah. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Baik Ananda semuanya, sekali lagi Pak Guru ingatkan untuk tetap menjaga kesehatan, untuk tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi corona dengan tetap mentaati protokol kesehatan seperti memakai masker, sering-sering mencuci tangan, membawa hand sanitizer ketika bepergian, kemudian menjaga jarak dengan orang lain minimal 1-2 meter ketika kita bertemu dengan orang lain. Itu ya. Semoga Ananda semua tetap sehat, tetap semangat untuk mendengarkan kembali, untuk menonton video-video pelajaran fikih kelas 2 semester ganjil ini. Insyaallah kita akan bahas video selanjutnya tentang iqamah. Baik ya, sebelum kita akhiri, marilah kita tutup video kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Pak Guru tutup, marilah kita membaca doa kafaratul majlis. Semoga apa yang kita pelajari hari ini
bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Demikian. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.